Ketemu lagi, sahabat bimbingan TIK, masih di bab 3, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk video ini kita akan membahas yaitu kelanjutan dari integrasi konten aplikasi perkantoran, yaitu menggunakan fitur integrasi pada aplikasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan aktivitas 1, yaitu integrasi Word dan Excel dalam pembuatan grafik atau insert chart. Yang selanjutnya kita juga sudah bahas aktivitas 2, integrasi PowerPoint dan Excel, yaitu menyisipkan tabel Excel spreadsheet ke dalam slide PowerPoint. Nah, untuk saat ini kita akan coba mempraktikkan lagi aktivitas yang ketiga, membuat diagram pada PowerPoint dari Excel. Jadi tujuan aktivitas 3 ini untuk menghasilkan dalam bentuk diagram atau chart, tapi menggunakan lembar kerja pada Microsoft Office PowerPoint. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah pernah melakukan insert chart, yaitu di aktivitas 1, tapi insert chart yang kita lakukan yaitu pada aplikasi Microsoft Word. Jadi perbedaan aktivitas 1 dan aktivitas 3 ini adalah lembar kerjanya. Kalau di aktivitas 1 kita menggunakan lembar kerja Word untuk membuat grafik. Di aktivitas 3 kita menggunakan lembar kerjanya dalam bentuk slide, yaitu di dalam aplikasi PowerPoint yang datanya nanti dalam bentuk grafik atau diagram atau dalam istilah lainnya adalah chart. Langkah-langkah aktivitas tersebut, yang pertama membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang selanjutnya nanti kita klik insert chart pada menu insert di PowerPoint. Dan kita akan dihadapkan dalam pilihan diagram atau jenis atau bentuk diagram tampilan yang kita gunakan nanti. Seperti dalam contoh gambar ini menggunakan jenis grafik line atau garis. Oke, sahabat mimik, kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Klik Start, kita pilih All Program, klik Microsoft Office. Sini ada PowerPoint. Saya menggunakan masih PowerPoint 2010. Jika Ananda menggunakan Office 2016, biasa pilihan tampilan awalnya tidak seperti ini. Biasa tampilan awalnya nanti ada pilihan menentukan jenis template. Kita pilih yang blank kalau yang 2016. Klik blank, baru diklik OK, seperti itu. Tapi kalau yang Office 2010 tampilannya langsung menuju seperti tampilan yang Anda lihat di layar monitor.
Di slide sudah disiapkan, di sini ada 2 tempat, yaitu klik to add title untuk judul. Ini bisa kita gunakan untuk judul. Kita geser ke atas saja. Subtitle-nya kita nggak perlu, kita bisa delete. Ini kita bisa hapus, tekan delete. Untuk menghapusnya, tekan delete di keyboard. Selanjutnya, langkah yang berikutnya, di sini ada klik menu insert chart. Sama seperti yang aktivitas 1. Klik menu insert chart. Kalau di sini kita klik menu insert chart-nya pada aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Ini ada tombol home, insert, desain, dan seterusnya. Kita klik menu insert. Nah, di sini juga ada bagian-bagian tab menunya. Ada tab menu tabel, image, ilustrasi, link, teks, dan simbol dan media. Kita pilih yang illustration. Di sini ada chart. Kalau kita mau sisipkan diagram atau grafik, di sini ada klik insert chart. Nah, di sini kita akan dihadapkan dalam bentuk-bentuk dari grafik. Ini jenis-jenis grafik, ini ada yang kolom. Kolom ini banyak tipenya, kita bisa pilih dalam bentuk kolom. Yang line, ini dia yang di bawah, ini yang tipe line. Ini ada garis yang seperti ini. Ini ada grafik pie, lingkaran. Ini yang pie, lingkaran. Ini grafik bar, ya horizontal. Kalau yang bar horizontal, kalau yang kolom dia vertikal. Ini yang area. Nah, masih banyak lagi yang di bawahnya juga ada scatter, stock. Ini biasa untuk ekonomi, surface. Ini biasanya untuk orang geografi. Ini donut sama lingkaran, tapi dia perbedaannya nanti arsirannya ini atau diagramnya. Ini bubble, ya. Ini radar. Nah, di aktivitas 3 kita akan membuat chart atau diagram. Jadi chart ini dalam arti data yang dalam bentuk gambar. Itu yang dimaksud dengan chart atau grafik atau diagram. Jadi datanya itu dalam bentuk gambar, sehingga nanti kita bisa melihat hasil data itu dalam bentuk gambar yang pada saat ini kita menggunakan diagramnya yang berbentuk line. Nah, kita pilih yang pertama saja line-nya, klik OK. Di sini sudah terbagi layarnya, di sini ada layar PowerPoint, di sini ada layar Excel. Nah, disinilah yang disebut dengan integrasi tadi, ya, jadi keterkaitan antara dua aplikasi PowerPoint dan Excel. Aplikasi utamanya itu adalah PowerPoint, nanti datanya dalam bentuk Microsoft Office Excel. Sebelum kita melanjutkan diagramnya atau grafiknya, di sini ada kategori. Kategori ini mewakili daripada sumbu X. Sedangkan seri ini adalah keterangan dari grafiknya. Kalau di sini ada 3 seriesnya. Series 1 yang berwarna biru, series 2 ini yang berwarna merah, ini ada keterangannya di sini. Warna merah. Series 3 ini ada warna hijau. Jadi ini disebut dengan legend. Ya, keterangan yang berada di samping ini disebut dengan legend. Legend itu adalah keterangan daripada grafik. Kalau kategori itu adalah keterangan daripada sumbu X. Nanti judulnya bisa kita sisipkan di atas. Karena di sini sudah ada tempat judul, maka di dalam diagram tidak perlu kita tampilkan judulnya nanti. Oke, selanjutnya kita coba membuat datanya dulu yang di Excel. Di kategori, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh daripada
Oke, contoh di sini ada dia kurang jelas, kita coba buat contoh yang lain saja. Nah, di sini kita buat contoh grafik. Ini PowerPoint ini kita munculkan dulu biar kelihatan, nanti kita merubah kategorinya dan seriesnya di grafik langsung berubah karena dia terintegrasi. Kategorinya kita coba ganti. Di sini kita buat data tentang data umur siswa di kelas 10. Kita coba di sini ada, oke kita coba di kelas 10. Kelas 10. Di kelas 10. Ini kelas, kita buat di sini 10 7. Kita coba buat 10 8, 10 9, 10 10. Jadi kategori ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi. Seperti ini kalau kita mau nambah ada 10 11. Nah, dia akan arsirannya akan bertambah. Jadi seandainya kita ingin mengurangi, kita juga bisa buang. Di sini kita klik di barisan ujungnya. Ini ada barisan angka. Kita klik. Selanjutnya klik kanan, pilih delete. Nah, itu kalau kita mau hapus kategori. Sedangkan seriesnya nanti kita coba gunakan seriesnya ada 2 aja. Itu di sini kita coba hapus, delete. Nah, di sini kita kasih keterangan 10 7, 10 8, 9 dan 10. Di sini umurnya. Umur 16 plus. Jadi siswa yang umur 16 ke atas di sini 16 ke bawah. Jadi nanti datanya ada 2. Data grafiknya nanti ada yang siswanya umur 16 tahun ke atas seperti 17, 18 dan seterusnya. Ini di bawah umur 16. Jadi kita bisa dapat data siswa di 4 kelas ini yang dari data umur tersebut. Ada berapa siswa yang di sini ya, nanti kita kelihatan grafiknya turun naiknya. Oke, kita coba isi datanya. Anggap di sini 12. Jadi kalau siswanya kita coba berarti anggap siswanya 36. Berarti 36 kurang 12. Berarti 24 siswa yang umurnya di bawah 16. Ini kalau di sini kita coba 10 8 misalnya siswa yang di atas ada 10. Berarti 36 kurang 10. Jadi total siswanya kita anggap 36. Jadi datanya dapat 26. Nah, di 10 9 kita coba isinya datanya ada sekitar 14. Jadi 36 kurang 14. 22. Berarti datanya 22. Nah, di 10 10 kita coba lagi isi ada 12. Bisa 12 8. Nah, sini 28. Oke, udah dapat. Nah, di sini bisa kelihatan datanya ya. Ini agak kelihatan jauh dia karena perbandingannya terlalu jauh. Ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi datanya itu kita sesuaikan aja. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba tutup Excel-nya. Nah, kita beri judul sini data
usia siswa kelas 10. Oke, ini kira-kira. Nah, sekarang kita coba atur grafiknya. Di sini ada pilihannya. Di sini kalau di data berarti munculkan tabel Excel-nya seperti itu. Kalau kita klik di data, di sini ada select data nih, nggak perlu. Nanti ini ada rumus-rumus kalau select data ini nggak kita perlukan. Seperti ini. Nah, di sini ada quick layout. Quick layout ini jenis-jenis tampilannya. Jadi kalau kita klik nanti secara otomatis datanya akan berubah. Ini contoh, ini seperti ini. Ini legendnya di bawah, kalau ini kan legendnya di samping. Kita coba ganti legendnya di bawah seperti ini. Kita cari yang ada angka persisnya di line-nya. Nah, di sini ini ada angkanya, tetapi tidak ada judul. Kita coba cari. Ini enggak ada juga. Nah, di sini ini ada angka persisnya 10. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Nah, ini seperti ini kira-kira yang lebih bagus. Chat title-nya kalau nggak perlu kita hapus. Ini chat title-nya maksudnya untuk judul, karena di atasnya udah ada judul. Jadi tidak perlu lagi judul di dalam tabel, di dalam grafiknya kita hapus. Kita klik. Jadi kalau kita mau hapus kotak-kotak yang seperti ini sumbu-sumbunya harus kita aktifkan dulu seperti ini. Ini sumbunya. Kita klik di kotak tengahnya, di bagian tulisannya, teksnya, klik. Selanjutnya di bagian garis, kalau sudah seperti ini bentuknya, ada panah 4, tinggal diklik kanan, kita pilih delete, makanya akan hilang. Ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya bisa tinggal kita desain aja, kita pilih desainnya. Kira-kira mana yang lebih bagus, kita pilih. Ini. Anda bisa juga menggunakan yang online. Jadi kalau komputernya dalam bentuk online, bisa cari desainnya online. Ini saya gunakan yang ada di PowerPoint aja. Ini seperti ini kira-kira. Jadi tulisan-tulisannya juga bisa kita ganti. Nah, seperti itu. Kalau kurang jelas, kita coba lagi cari desainnya yang lebih jelas. Ya, kita sesuaikan desainnya. Nah, kira-kira seperti ini. Saya coba yang ini aja. Ya, ini data usia. Saya pilih yang ini aja ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi, kita ulangi lagi, kalau kita ingin merubah datanya, tinggal diklik 2 kali aja pada grafik. Maka akan muncul tabel seperti ini hasilnya muncul. Maka di sini ada edit data, di bagian menu. Kita ulangi lagi. Ini ada di edit data, ini kalau kita mau munculkan yang Excel-nya tadi, tabel Excel-nya. Jadi kita bisa rubah datanya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita mengeditnya, kita tutup. Nah, chart layout ini fungsinya adalah untuk tampilannya, bentuk daripada grafiknya. Layout itu adalah tampilannya. Jadi bentuknya seperti apa? Di sini ada jenis-jenis layout. Ya, jadi jenis layout dari chart. Nah, kira-kira seperti ini hasil daripada PowerPoint-nya yang sudah diintegrasikan dengan Excel, yaitu dalam pembuatan chart atau grafik atau diagram. Nah, semoga
Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng dan tombol like-nya agar videonya lebih bermanfaat untuk kita bersama dan banyak orang. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.